Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia, edisi media sosial. Saudara-saudara pendengar, dalam acara yang berikutnya, kami sajikan pertama-tama Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Bocah muda Bangladesh memenangkan hadiah khusus dalam kompetisi seni global yang diadakan oleh ICCR. Seorang anak laki-laki Bangladesh berusia 6 tahun, Anzar Mustain Ali, memenangkan hadiah khusus sebesar $1,000 Amerika Serikat untuk karya seninya dalam kompetisi seni global yang diselenggarakan oleh Dewan Hubungan Budaya India, singkatnya ICCR. ICCR telah meluncurkan kompetisi melukis global bernama United Against Corona Express Through Art yang menarik 8,000 karya seni dari seluruh dunia. Setelah putaran pertama kompetisi, sebanyak 210 karya seni terpilih. Juri terakhir mengevaluasi dan memutuskan pemenang dari setiap kategori seperti India dan negara-negara lain, profesional, amatir, anak-anak dalam 4 bahagian berbeda, seni kontemporer, seni rakyat dan suku, kartun dan ilustrasi serta seni digital dan zaman baru. Jumlah maksimum peserta untuk kompetisi global diterima dari Bangladesh, demikian dikatakan dalam rilis pers yang dikeluarkan oleh Komisi Tinggi India di Dhaka pada hari Selasa. Jambatan Feni yang menghubungkan India dan Bangladesh akan selesai pada bulan Desember, dikatakan Menteri Transportasi Jalan Nitin Gadkari. Jambatan Feni sepanjang 1,8 km yang menghubungkan Sabrum di India dengan Ramgarh di Bangladesh akan selesai di bulan Desember tahun ini. Ini diumumkan pada hari Selasa oleh Menteri Transportasi Jalan Raya dan UMKM Nitin Gadkari sambil meletakkan batu fondasi dari 9 proyek jalan raya nasional di Tripura melalui konferensi video. Menurut rilis pers yang dikeluarkan Kementerian Menteri Perhubungan Jalan Raya, Nitin Gadkari mengatakan bahawa jambatan Feni dibangun dengan biaya Rp1,290 juta akan memudahkan transportasi barang dari Chattogram dan Pelabuhan Kolkata. Pos pemeriksaan terpadu juga diusulkan untuk dibangun di dekat Sabrum. Negara-negara BRICS perlu meningkatkan perjuangan kolektifnya melawan terorisme. Demikian dikatakan Ketua Majlis Lok Sabha Om Birla. Ketua Majlis Rendah Lok Sabha Om Birla mengatakan bahawa negara-negara BRICS perlu mengintensifkan perjuangan kolektif mereka melawan terorisme yang merupakan ancaman terbesar bagi umat manusia. Berbicara secara virtual dalam pertemuan Forum Parlimen BRICS ke-6 pada hari Selasa, Birla mengatakan sebagai perwakilan rakyat, anggota parlimen tidak bisa lagi menjadi pengamat yang diam dan mereka harus bersatu untuk melawan tantangan terorisme dan ekstremisme kekerasan. Dia menegaskan pendanaan semua kegiatan teroris harus segera dihentikan dan kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme dan ekstremisme kekerasan perlu ditangani dan diselesaikan sedini mungkin. Birla menekankan bahawa parlimen negara-negara BRICS harus menggunakan platform internasional untuk menyoroti tekad kolektif mereka untuk mendukung semua perjanjian dan kesepakatan yang mencegah terorisme. Ketua Lok Sabha menyebutkan bahawa pandemi COVID-19 telah menyebabkan kematian jutaan orang secara tragis, tantangan ekonomi yang parah dan gangguan kehidupan sehari-hari. Dia menambahkan bahawa jika pernah ada kebutuhan yang lebih besar untuk persatuan dan kerjasama internasional, maka ini diperlukan sekarang. Perdana Menteri Modi menghimbau para warga negara untuk memperkuat India dalam memerangi korupsi. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahawa proses administrasi harus transparan, bertanggungjawab dan akuntabel kepada masyarakat demi pembangunan. Saat meresmikan konferensi nasional yang berlangsung selama 3 hari tentang kewaspadaan dan anti korupsi pada Selasa malam bertema India Waspada, India Sejahtera. Dikatakan oleh Modi bahawa selama bertahun-tahun India telah bergerak maju dengan pendekatan tanpa toleransi terhadap korupsi. Dia mengatakan baik itu korupsi, pelanggaran ekonomi, narkoba, pencucian uang dan atau terorisme dan pendanaan teror, semuanya terkait satu sama lain. Perdana Menteri berkata, kita harus bekerja sama melawan korupsi dengan pemeriksaan sistemik, audit yang efektif dan peningkatan kapasitas serta pelatihan. Ia mengatakan pemberantasan korupsi bukanlah tugas satu lembaga, melainkan tanggungjawab kolektif. Modi mengatakan harus ada sinergi antara
semua instansi karena sinergi dan semangat kerjasama adalah kebutuhan waktu. India Post dan Dinas Pos Amerika Serikat menandatangani perjanjian untuk pertukaran elektronik bea cukai. Departemen Pos dan Dinas Pos Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian untuk pertukaran data elektronika bea cukai terkait dengan pertukaran kiriman pos yang dipertukarkan antara kedua negara. Perjanjian tersebut memungkinkan pengiriman dan penerimaan data elektronik dari kiriman pos internasional sebelum kedatangan fisiknya di tempat tujuan dan memungkinkan pengurusan bea cukai kiriman pos terlebih dahulu sejalan dengan perkembangan kerangka pos global. Ini juga akan meningkatkan kinerja layanan pos dalam hal keandalan, visibilitas, dan keamanan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Deputi Direktur Jenderal Hubungan Internasional dan Bisnis Global Departemen Pos Pranoy Sharma dan Managing Direktur Bisnis Global Dinas Pos Amerika Serikat Robert H. Ryan Jr. Serangan bom Kabul menewaskan sedikitnya 3 orang, melukai 14 orang. Serangan bom di ibu kota Afghanistan, Kabul menewaskan setidaknya 3 warga sipil dan melukai 14 lainnya pada hari Selasa, menurut laporan polisi Kabul. Ledakan itu terjadi di distrik ke-10 posisi di Kabul setelah penyerang meledakkan bom yang dipasang di mobil di pinggir jalan. Selain menimbulkan korban jiwa, ledakan dahsyat juga menyebabkan berbagai tingkat kerusakan pada bangunan di sekitarnya. Saya berada di dekatnya ketika bom meledak. Saya mendengar ledakan besar, kemudian melihat asap hitam membubung. Gelombang ledakan sangat besar dan semua kaca bangunan dalam jarak 100 hingga 200 meter hancur. Demikian menurut seorang saksi mata ketika mengatakan kepada televisi sentral China CCTV. Lebih dari 70 juta orang Amerika memberikan suara dalam pemilihan presiden. Lebih dari 70 juta orang Amerika telah memberikan suara dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, lebih dari setengah jumlah total pemilih dalam pemilihan umum tahun 2016 dengan tinggal 1 minggu untuk diadakan hari pemilihan menurut penghitungan terbaru dari proyek pemilihan umum Amerika Serikat. Penghitungan yang menunjukkan kecepatan memecahkan rekor yang dapat menghasilkan jumlah pemilih tertinggi dalam persentase dalam lebih dari 1 abad adalah tanda terbaru dari minat yang kuat dalam kontes antara Presiden Republik Donald Trump dan penantang Demokrat Joe Biden. Ini juga menyoroti keinginan pemilih untuk mengurangi risiko paparan COVID-19 ketika pandemi mengumpulkan kembali kekuatan menuju musim dingin. Tingkat pemungutan suara awal yang tinggi telah mengarahkan Michael McDonald, yaitu Profesor Universitas Florida yang mengelola proyek pemilihan umum Amerika Serikat untuk memprediksi rekor partisipasi pemilih Amerika Serikat sekitar 150 juta, mewakili 65% dari mereka yang berhak memilih, tingkat tertinggi sejak tahun 1908. Tingkat kesembuhan COVID-19 di India mencapai 90,85%. India telah melompati tonggak penting dalam perangnya melawan COVID. Angka pemulihan nasional mencapai 90,85%. Dengan pemulihan keseluruhan hampir 7.260 juta pasien sejauh ini, kasus yang pulih di negara ini hampir 12 kali lebih banyak daripada kasus aktif. Hampir 59.000 pasien menjadi sembuh dan dipulangkan selama 24 jam terakhir, sedangkan kasus baru yang dikonfirmasi yang dilaporkan dalam rentang waktu yang sama mencapai hampir 44.000. Beban kasus aktif negara juga turun di bawah 8%. Total kasus positif di negara saat ini mencapai 610.803 yang hanya terdiri dari 7,64% dari total kasus yang dilaporkan. Dengan tingginya jumlah pasien COVID yang pulih setiap hari seiring dengan penurunan yang terus-menerus dan tingkat kematian yang rendah, tren India mencatat penurunan kasus aktif terus berlanjut. India Amerika Serikat berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas teritorial dan kedaulatan semua negara. Demikian dikatakan Rajnath Singh. India dan Amerika Serikat kemarin mengadakan dialog bilateral 2+2 tingkat menteri yang ketiga di New Delhi dan menandatangani Fakta Pertahanan Penting, Perjanjian Pertukaran dan Kerjasama Dasar BECA. Penandatanganan BECA penting karena memungkinkan India menggunakan peta geospasial global Amerika Serikat untuk akurasi senjata standoff seperti rudal, jelajah, dan balistik.
Dari pihak India, Menteri Pertahanan Rajnath Singh dan Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar memimpin delegasi tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Mark Esper memimpin delegasi Amerika Serikat. India dan Amerika Serikat menandatangani totalnya 5 buah perjanjian. Menteri Pertahanan mengatakan kedua belah pihak juga sepakat bahawa menegakkan aturan berdasarkan tatanan internasional, menghormati aturan hukum dan kebebasan navigasi di laut internasional serta menegakkan integritas wilayah dan kedaulatan semua negara adalah penting. Dalam keterangan pers usai pertemuan, Menteri Pertahanan Rajnath Singh mengatakan penandatanganan BACA merupakan pencapaian yang signifikan. Sekian saudara pendengar Warta Berita dari siaran luar negeri All India Radio seksi bahasa Indonesia Media Sosial. Di sini siaran luar negeri All India Radio, saudara-saudara pendengar, dalam acara yang berikutnya, komentar. Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Mark Esper ke New Delhi untuk mengadakan dialog keamanan putaran ketiga yang dikenal sebagai Dialog 2+2 dengan Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar dan Menteri Pertahanan Rajnath Singh adalah salah satu perkembangan terpenting dalam kemitraan strategis Indo-Amerika Serikat. Dialog yang berlangsung hanya beberapa hari sebelum pemilihan Presiden Amerika Serikat dan di tengah perjuangan kedua negara pada front virus pandemi yang berbahaya mencerminkan betapa pentingnya masalah yang dibahas. Kesepakatan utama yang ditandatangani adalah Fakta Pertukaran dan Kerjasama Dasar BACA. Kedua belah pihak juga membahas langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi lanskap keamanan yang memburuk di kawasan Indo-Pasifik. India dan Amerika Serikat adalah dua negara yang paling menderita pandemi di dunia dan telah mengambil semua tindakan yang mungkin untuk menangani sistem keamanan kesihatan yang tertekan dan kemerosotan parah dalam kegiatan ekonomi mereka. China telah secara sistematis berusaha untuk memperluas kekuatan dan pengaruhnya dengan merebut tanah dan wilayah laut dari beberapa negara tetangganya. Lingkungan strategis India tidak pernah seganas seperti sekarang ini. Amerika Serikat juga telah menghadapi tantangan besar dari China untuk kepentingan ekonomi dan keamanannya di kawasan Indo-Pasifik. Skenario saat ini mempertunjukkan momen kritis dalam kemitraan strategis yang berkembang antara kedua negara. Banyak yang meragukan apakah BACA akan ditandatangani pada pertemuan 2+2 terakhir, namun unsur-unsur sinis telah dibungkam. BACA sekarang akan memfasilitasi berbagi teknologi militer kelas atas, peta geospasial dan data satelit antara kedua negara. Karena kemitraan strategis Indo-Amerika Serikat telah berkembang sejak tahun-tahun awal pada abad ke-21, pemerintahan berturut-turut di Amerika Serikat dan pemerintahan secara berturut-turut di India perlahan tapi pasti memeliharanya. Meskipun terkadang terdapat perbedaan politik dan ekonomi, pertahanan dan kerjasama strategis telah berkembang ke arah yang lebih baik. Penandatanganan BACA sebenarnya menyelesaikan kesepakatan tentang pengaturan kerjasama dasar yang meningkatkan hubungan pertahanan dan keamanan ke tingkat yang dinikmati oleh mitra aliansi. Fakta lainnya adalah Memorandum Fakta Pertukaran Logistika LAMOA dan Fakta Kesesuaian Komunikasi dan Keamanan COMCACSA. Untuk menambah 3 perjanjian dasar ini, penandatanganan Fakta Keamanan Umum Informasi Militer yaitu GSOMIA, Fakta Keamanan Industrial ESA dan saling penempatan para perwira penghubung di fasilitas militer utama, seseorang dapat memahami seberapa dekat hubungan pertahanan antara kedua negara makin bertumbuh. India melakukan lebih banyak latihan militer dengan militer Amerika daripada negara lain. Salah satu latihan militer yang paling relevan dan substantif adalah serangkaian latihan Angkatan Laut Malabar. Ini telah ditingkatkan menjadi latihan tingkat multilateral di Samudra Hindia dan melibatkan 4 negara demokrasi Indo-Pasifik. Dikenal sebagai Quad, forum informal 4 negara juga mempertemukan India dan Amerika Serikat, Australia dan Jepang untuk menangani semua masalah keamanan dan pembangunan di kawasan Indo-Pasifik. Kepentingannya telah berkembang pesat belakangan ini mengingat upaya China untuk mengganggu perdamaian dan stabilitas di wilayah Samudra Hindia. Perlu ditekankan bahawa pertemuan tingkat menteri di Tokyo di antara negara-negara anggota Quad mendahului dialog strategis 2+2 Indo-AS di New Delhi.
Perdagangan, pertahanan dan teknologi menggabungkan semua perkembangan itu dan menjadikan India dan Amerika Serikat sebagai dua kutub stabilitas paling signifikan di kawasan Indo-Pasifik. Melalui dialog 2+2 di tingkat pemerintahan tertinggi, kedua negara bertukar pandangan tentang semua keamanan dan diplomatik yang relevan di kawasan Indo-Pasifik maupun di seluruh dunia. Dialog ketiga yang diakhiri di New Delhi memberikan bukti kuat bahawa perubahan dalam kepemimpinan politik tidak akan mempengaruhi ikatan kuat kerjasama pertahanan dan keamanan yang tumbuh secara bertahap antara India dan Amerika Serikat. Menutup pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar mengatakan konsultasi politik dan kerjasama antara India dan Amerika Serikat telah tumbuh dalam pertukaran dan perdagangan pertahanan. Interaksi ekonomi dan perdagangan meningkat, kemitraan di bidang sains, teknologi dan inovasi lebih kuat dan keamanan energi kita ditingkatkan dengan jelas. Kontak orang ke orang unik yang mendefinisikan hubungan ini tetap hidup baik dalam aliran bakat di bidang pendidikan atau pariwisata. Sekian.